Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, dan pada video kali ini kita akan mengulas sedikit tentang kamera Nikon D3300. Ini adalah seri entry level dari Nikon ya. Jadi 4 digit ini adalah seri entry levelnya Nikon, tapi ini seri yang cukup baru ya. Kalau untuk seri pertama ada D3000, 3100, kemudian generasi berikutnya 3200, dan ini 3300, 3400, dan yang terakhir 3500. Setelah itu tidak ada lagi ya, 3600 masih belum keluar. Dan ini adalah sebuah kamera entry level dari Nikon yang range harganya kalau baru sekarang kisaran 4 jutaan ya. Untuk harga secondnya kurang lebih ada di 2,5 sampai 3 juta ya, bervariasi tergantung kondisi dan kelengkapan juga ini ya, ada minus atau enggak kameranya. Langsung saja kita ke kameranya. Untuk unit yang saya punya ini sendiri, body Nikon D3300 cukup mulus ya, ini utuh, karet-karetnya masih utuh, kemudian di sini juga layarnya, tombol-tombolnya masih bersih ya, tidak ada yang ngelupas atau ini pudar. Kemudian untuk lensa bawaan yang saya dapatkan di sini ada Nikon AFP Nikkor 1855 ya. Gimana ini dia, nggak kelihatan. Nah ini dia Nikkor, kita buka aja ya. Nah ini dia lensanya 1855 f3.5 sampai 5,6G dengan fitur vibrationnya. Kemudian ini adalah seri AFP ya. Jadi seri AFP itu seri terbarunya dari lensa kit Nikon dengan motor fokus yang silent ya. Kalau di AFS itu fokusnya agak bunyi, jadi kalau pakai video itu dia muter juga suaranya lebih bising. Kalau ini lebih silent dan lebih smooth ya, tapi ada kelemahannya. Kalau lensa AFP ini biasanya hanya bisa dipakai di seri Nikon 3000 saja. Kalau kita pakai ini, dipasangkan seri lensa ini dipasangkan di seri Nikon yang lain, itu tidak bisa jalan. Jadi hanya di seri Nikon 3000 saja. Jadi teman-teman awas salah beli ya, barangkali ada yang mau coba lensa kit ini di body yang lain. Kemudian untuk selanjutnya di bagian ini ya, bagian sini, bagian atas, kita mulai dari bagian atas. Seperti biasa ada hot shoe untuk pasang trigger, flash, dan lain-lain. Ini ada dial mode untuk kita melakukan setting kamera pakai mode apa. Ini ada info atau untuk kita cek settingan atau gambar yang kita ambil itu settingannya seperti apa. Ini ada exposure, kemudian tombol record, tombol shutter, dan sekaligus tombol on off ya di sini ya. Di sini ada tombol yang bisa kita geser. Sudah bagian atasnya, dan ini bagian utamanya atau bagian depannya. Nah di sini ada layar yang cukup besar ya. Kemudian ada tombol seperti biasa ya. Kalau Nikon ini kalau Nikon itu tombolnya seperti ini. Jadi di sini ada tombol playback atau tombol folder video atau foto yang kita ambil, menu, ini zoom in, ini zoom out, ada info ya di sini. Kemudian ini live view, ini ada analog, kemudian tombol OK. Ini setting untuk timer atau ini ya, ini tuh jepretan yang kita burst mode ya, burst mode. Kemudian di sini ada tombol delete. Lanjut ke bagian samping. Bagian samping di sini ada port mic ya.
Jadi sudah include port mic, kemudian ini nggak tahu saya ini HDMI mini sepertinya ya, ada 2 port di sini ya. Nah ini yang lingkaran ini port mic, yang atasnya seperti HDMI mini, saya kurang paham. Kemudian di sini ada, nah ini dia, ini port HDMI yang besar ya seperti biasanya. Kemudian di samping, nah ini ada tombol flash, kemudian tombol function, dan ini untuk lens release ya, untuk kita melepas lensa. Di bagian samping yang satunya hanya ada tempat untuk memory card, bisa tutup seperti ini. Sudah. Di bagian bawah tidak ada apa-apa, hanya ada mount untuk tripod, ini untuk baterai ya, dan memori juga oh enggak, baterai aja di sini ya. Sudah, kita nyalakan kameranya. Jadi ini ya, kita geser ya. Nah oke. Dan ada tulisan seperti ini saat kalian pakai lensa AFP. Saat kalian nyalakan kamera, kita akan disambut dengan tulisan seperti ini ya. Before taking photos, rotate the zoom ring to extend lens. Jadi bagaimana untuk menghilangkan tulisan ini? Ini adalah seri AFP, jadi otomatis lensanya ini kekunci ya. Jadi kalau ini modenya belum kita ubah dari mode terkunci menjadi terbuka ya, ini otomatis ke lock ya. Nah kalau kita bukanya, kita tekan, jadi di sini ada tombol, nah di sini ya, kita tekan, kita tahan, kemudian kita putar sampai bunyi, sampai ada bunyi ya. Nah ini, nah ada bunyi sedikit tadi yang menandakan kita sudah masuk ke mode shoot atau mode bidik. Nah untuk settingan yang ada di kamera ini tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi seperti kamera biasanya ya, ada di sini ada shutter speed, kemudian di sini ada aperture, ISO, kemudian ini mode yang kita pakai, ini adalah titik fokus, kemudian ini ada ini ya 1.8, ini ukuran gambar yang kita ambil, ini exposure-nya, kemudian di bawah sini ya ada, nah kualitas gambar yang kita ambil, ada fine, ada basic, ada raw, normal. Kita klik dulu, dan ini ada image size-nya atau ukuran gambarnya, ada medium di sini, ada ini large, medium, kemudian ada small ya. Nah, setting ke yang mode large, kemudian di sini ada white balance. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan mood yang ingin teman-teman ambil ya, atau auto juga bisa. Kemudian flashnya ini settingnya macam-macam, ada red eyes reduction, ada slow sync red eyes, kemudian slow sync, dan rear curtain plus slow sync. Nah, ini setting ISO ya, jadi kita bisa setting, kalau auto kita bisa setting sensitivitasnya mulai dari berapa sampai berapa ya. Nah ini kita ambil di 1600. Oke. Kemudian untuk autofocusnya di sini ada 4 mode, ada autofocus servo AF, kemudian single autofocus servo, kemudian continuous autofocus, dan manual focus. Dan ini ada AF areanya ya, ada 4 ya, 4 mode. Jadi satu titik ini single point AF, ada dynamic area AF, jadi areanya di tengah yang cukup besar, kemudian di tracking atau sebelah spine yang bisa bergerak-gerak mengikuti objek ya. Kemudian ada auto area AF, jadi ini akan mendetek di semua area yang pastinya akan kurang akurat. Kemudian di sini ada metering ini untuk kita mengukur seberapa ini ya, biasanya under expose atau over expose, jadi bisa kita metering di sini. Kemudian di sini ada flash compensation-nya untuk mengganti ini ya, kekuatan jari flashnya. Kemudian ada exposure compensation-nya. Oke, ini setting singkatnya ya. Jadi kita kalau mau ambil gambar, kita harus tahu dulu bagaimana cara merubah settingan dari kamera, dan
karena kita mau ini ya, mau bereksperimen, kita pakai mode manual dulu ya. Kita setting mode kamera di manual. Oke, nah ini kita bisa setting 3 item ini, segitiga exposure kita bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan gambar yang sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi untuk shutter speed, nah di sini ada tombol scrollnya, kita bisa geser, ini akan menambah dan mengurangi shutter speed kita. Kemudian bagaimana kita memindahkan tombol aperture-nya di kamera ini? Ini ada kombinasi tombol ya. Jadi kombinasinya adalah kita pakai ini tombol exposure, kita tekan, kita tahan, kemudian kita tekan ini ya. Nah, dia akan geser semakin kecil ya bukaannya ya. Nah, mengikuti dengan scroll yang kita putar. Kemudian ISO nya ini saya pakai kombinasi function ya, function. Nah, ini langsung kita function kayak kita tekan, dia akan keluar ISO, tinggal kita geser-geser ya seperti ini. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan keinginan kita, mau bikin gambar yang seperti apa, bisa gelap, bisa agak gelap, atau pas, atau agak terang atau terang, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, itu untuk settingan dari manual. Nah, oke. Nah, di sini ada banyak menu ya teman-teman ya, banyak menu dari Nikon D3300 yang akan saya bahas di video berikutnya ya. Jadi kita akan bongkar kamera D3300, setting-settingnya serta ini ya, user interface-nya seperti apa. Oke. Nah, sampai jumpa di video berikutnya ya. Kita akan bahas mengenai setting dari menu Nikon D3300. Jika ada yang ditanyakan dari video saya tadi ya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel saya untuk tetap support channel ini lebih berkembang lagi. Like video ini jika kalian suka, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.